Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Syakira Putri Bowa dengan NPM 1222016, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja saya yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Simpanan Pelajar atau Simpel IB pada Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bab pertama. Poin pertama, latar belakang pada judul tersebut. Pada saat ini, produk perbankan syariah semakin beragam, seperti yang dipelopori oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu produk tabungan simpanan atau Simpel. Pada saat itu, Presiden Jokowi dalam mendukung program ini mengeluarkan produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel pada tanggal 14 Juni 2015. Di tengah persaingan bank yang menjual berbagai macam produknya, termasuk produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel yang dibuat oleh OJK, maka setiap lembaga keuangan atau perbankan harus mempunyai strategi yang tepat untuk bertahan dan berkembang di antara perbankan lain dalam memasarkan produknya. Simpanan pelajar atau Simpel IB ini merupakan simpanan berupa tabungan yang dikhususkan untuk siswa dengan persyaratan yang mudah serta fitur yang menarik, bertujuan sebagai edukasi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel IB ini diberikan mulai dari siswa PAUD, TK, SD, SMA, Madrasah MI, MTS, MA, atau sederajat dengan usia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP, serta tentunya sesuai dengan prinsip syariah mudharabah mutlakoh. Produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel IB ini menggunakan akad wadiah. Program tabungan ini selain menggunakan nasabah untuk berbasis syariah, dalam artian tidak ada unsur riba diharamkan di dalamnya. Akad wadiah adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah menitipkan atau menyimpan dana ke bank dan dana tersebut bisa diambil. Yang berikutnya, poin kedua yaitu ruang lingkup. Yang pertama ada identitas institusi, Bank BJB Syariah KCP Ciledug, berbadan hukum perseroan terbatas, beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Ciledug Raya, nomor 62D, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Yang kedua ada periode KKL. Saya telah melaksanakan kegiatan KKL di Bank BJB Syariah KCP Ciledug, dilaksanakan selama 1 bulan atau 30 hari kerja secara work from office atau WFO pada tanggal 14 Juli 2025 hingga 25 Agustus 2025. Yang ketiga ada divisi atau bagian tempat KKL. Saya ditempatkan di bagian funding officer atau FO yang biasanya bertugas mencari nasabah untuk mempromosikan, memasarkan, dan memperkenalkan produk dari Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Pelaksanaan praktik kerja yang diarahkan oleh bagian FO, yang pertama menyiapkan berkas untuk pembukaan rekening nasabah perorangan dan non perorangan, melakukan kunjungan kerjasama di luar kantor atau dengan instansi pemerintah maupun kepada yayasan sekolah. Yang ketiga memeriksa kelengkapan data calon nasabah ke database komputer. Yang keempat ada tujuan dan manfaat. Tujuan saya mengambil judul laporan tersebut, yang pertama untuk mempelajari strategi pemasaran yang diterapkan untuk produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel IB di Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Yang kedua untuk memahami teknik-teknik komunikasi pemasaran yang efektif dalam mempromosikan produk perbankan syariah. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk tabungan syariah untuk segmen pelajar. Adapun manfaat untuk saya mengambil judul laporan tersebut, saya sebagai mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam bidang pemasaran syariah serta memahami dinamika pemasaran dalam industri perbankan syariah. Yang berikutnya yaitu visi dan misi pada Bank BJB Syariah. Visinya yaitu menjadi bank syariah pilihan umum yang inovatif dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat. Serta misi pada Bank BJB Syariah yaitu yang pertama meningkatkan akses keuangan yang amanah berbasis layanan digital. Yang kedua membangun inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Yang ketiga mendukung laju perekonomian daerah dan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem syariah. Yang keempat mengimplementasikan praktik bisnis dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Yang kelima mengembangkan sumber daya insani yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Poin berikutnya yaitu ada struktur organisasi Bank BJB Syariah pada KCP Ciledug. Struktur organisasi di Bank BJB Syariah KCP Ciledug memiliki struktur organisasi yang relatif kecil. Akan tetapi, selama saya melaksanakan kegiatan KKL, telah mengamati dan mewawancarai karyawan Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Berikut merupakan struktur organisasi Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Pimpinan
kantor cabang pembantu yaitu Pak Badru Zaman Matondang, Bu Reni Nuraini sebagai supervisor operasional, Teh Demas Agatri sebagai teller, Teh Sahara Rizky Imani ya sebagai customer service, Teh Novitri Widya Stuti sebagai analisis emas, Teh Cindy Juni Lolita sebagai funding officer retail, Kak Abdullah Fakih Asyidik sebagai account officer atau sebagai pembiayaan pemilikan, Kak Muhammad Farhan Putra sebagai account officer customer pinjaman pegawai, Kak Faisal Fawaid sebagai administrasi pembiayaan bisnis legal. Serta ada tenaga dasar yaitu Pak Teddy, Pak Andi, Pak Abdul sebagai security, Pak Amin sebagai office boy, Pak Muiz sebagai driver. Uraian jabatan ialah pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan kepada setiap karyawan bekerja yang berisi tugas, tanggung jawab, serta panduan bagi masing-masing divisi atau bagian secara terperinci agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal dan maksimal. Poin berikutnya yaitu demografi. Yang pertama adalah letak kantor Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Bank BJB Syariah KCP Ciledug terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Ciledug Raya nomor 62D, Sudimara Timur, Kota Tangerang, Banten. Letaknya yang strategis dan memiliki akses yang mudah untuk dituju dengan banyak fasilitas akses bagi nasabah jika ingin menuju ke Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Yang kedua yaitu ada data demografi pada karyawan Bank BJB Syariah KCP Ciledug sebagai berikut. Poin A, distribusi kepada karyawan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Umur para karyawan Bank BJB Syariah KCP Ciledug terbanyak yaitu adalah laki-laki pada usia antara 36 sampai 55 tahun sebanyak 5 orang, sedangkan untuk perempuan terbanyak di umur 20 hingga 35 tahun yaitu sekitar ada 4 orang. Poin B, distribusi karyawan berdasarkan agama. Mayoritas agama dianut oleh para karyawan Bank BJB Syariah KCP Ciledug ialah beragama Islam, sekitar 14 orang yang saya sudah sebutkan satu persatu. Poin C yaitu distribusi para karyawan berdasarkan pendidikan. Distribusi para karyawan yang paling banyak mempunyai pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi yaitu sebanyak 9 orang. Poin D, distribusi para karyawan berdasarkan jabatan. Distribusi jabatan para karyawan mempunyai rata-rata yang sama dikarenakan setiap jabatan dilakukan secara individual. Poin berikutnya itu ada produk-produk Bank BJB Syariah. Yang pertama ada produk penghimpunan dana, ada tabungan IB Maslahah yaitu produk simpanan yang menggunakan prinsip al-wadi'ah damanah serta mudharabah mutlaqah yang digunakan bagi perorangan dan badan hukum seperti PT dan yayasan yang jika melakukan penarikan dapat dilakukan menurut syarat yang sudah ditentukan dan disepakati. Yang kedua itu ada giro IB Maslahah yaitu fasilitas simpanan dana mata uang rupiah yang jika ingin melakukan penarikan bisa menggunakan cek ataupun bilet giro. Pada giro IB Maslahah ini menggunakan prinsip yang sama yaitu al-wadi'ah damanah yang menentukan dana giro sebagai titipan harus dijaga dan dijamin keamanan dananya setiap saat. Yang berikutnya itu ada deposito IB Maslahah yaitu produk simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah atau bagi hasil dalam mata uang rupiah. Jika ingin melakukan penarikan bisa dilakukan dengan beberapa pilihan jangka waktu yang sudah disepakati. Yang berikutnya ada tabungan haji IB Maslahah yaitu produk tabungan khusus persiapan biaya ibadah haji yang dikelola sesuai prinsip syariah. Produk tabungan ini dilengkapi dengan layanan online atau Siskohat, sistem koordinasi haji terpadu. Nasabah mendapatkan kepastian keberangkatan haji dari Departemen Agama setelah saldo tabungan haji IB Maslahah ini telah memenuhi nominal persyaratan yang sudah ditentukan. Yang berikutnya itu ada simpanan pelajar atau simpel IB yaitu produk simpanan tabungan perorangan yang dikhususkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional oleh Bank Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Yang berikutnya itu ada tabungan rencana IB yaitu produk simpanan tabungan yang berjangka dalam mata uang rupiah yang disediakan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan berbagai macam rencana di masa yang akan datang. Yang berikutnya ada tabungan anak IB Maslahah yaitu produk simpanan tabungan yang dikhususkan bagi anak-anak bertujuan untuk membiasakan menabung sejak dini. Tabungan anak ini menggunakan prinsip syariah yaitu wadi'ah damanah. Yang poin kedua yaitu ada produk pembiayaan dana pada Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Yang pertama ada pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor yaitu fasilitas produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah individu. Yang kedua ada pembiayaan pemilikan rumah yaitu fasilitas produk pembiayaan yang dibentukkan bagi individu atau perorangan untuk pembelian, pembangunan atau renovasi seperti rumah, ruko, apartemen dan sejenisnya. Yang ketiga itu ada pembiayaan mitra emas yaitu produk pembiayaan Cord yang dimana bank memfasilitas pembiayaan nasabah dengan anggunan berupa emas perhiasan, emas batangan atau logam mulia dan sejenisnya dari nasabah berdasarkan prinsip Cord dan RAN barang emas tersebut tetap dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Yang keempat itu ada pembiayaan kepemilikan emas yaitu produk pembiayaan bank yang memfasilitasi kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas perhiasan, emas batangan atau logam mulia dengan cara pembayaran yang diangsur. Barang emas tetap dalam penguasaan dan pemeliharaan bank sebagai agunan. Yang berikutnya ada pembiayaan kesejahteraan pegawai yaitu produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk pada pegawai yang berpenghasilan tetap atau bisa dikatakan gajinya sudah maupun belum disalurkan melalui bank.
Fasilitas ini merupakan kerjasama antara perusahaan, instansi, lembaga, pemerintah dengan pihak bank guna keperluan konsumtif multiguna. Yang terakhir itu ada pembiayaan kesejahteraan pegawai prapensiun, yaitu produk pembiayaan yang diperuntukkan kepada pegawai yang masih aktif dan memiliki penghasilan tetap dalam waktu 3 bulan akan memasuki masa pensiun. Poin yang berikutnya itu ada layanan pada Bank BJB Syariah. Yang pertama ada transfer, yang kedua ada sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang ketiga ada sistem clearing nasional Bank Indonesia, yang ketiga ada layanan payment point only banking, yang kelima ada BI Fast, yaitu salah satu infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dengan fasilitas pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan setiap saat. Poin berikutnya itu ada prosedur dan mekanisme Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Yang pertama ada prosedur transaksi teller. Tata caranya yaitu ada nasabah mengambil nomor antrian. Saat dipanggil, nasabah menyerahkan slip transaksi dan buku tabungan atau identitas kepada teller. Teller memverifikasi slip transaksi dan identitas nasabah. Teller memproses transaksi dalam sistem. Untuk penarikan, teller menyerahkan uang dan bukti transaksi kepada nasabah. Untuk setoran, teller menerima uang, memverifikasi serta memberikan bukti transaksi. Teller memperbarui buku tabungan nasabah jika diperlukan. Yang kedua itu ada prosedur pembukaan rekening. Yang pertama, nasabah datang ke kantor BJB Syariah KCP Ciledug. Nasabah mengambil nomor antrian. Saat dipanggil, customer service menyambut dan menanyakan kebutuhan nasabah. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan penyerahan dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, dan lain-lain. Selanjutnya itu customer service memverifikasi kelengkapan dokumen dan data nasabah. Setelah verifikasi, nasabah melakukan setoran awal sesuai ketentuan produk yang dipilih. Habis itu, customer service memproses pembukaan rekening dalam sistem. Setelah itu, nasabah menerima buku tabungan dan kartu ATM jika tersedia. Yang ketiga itu ada prosedur penutupan rekening. Nasabah mengajukan permohonan penutupan rekening ke customer service. Customer service menanyakan alasan penutupan dan menawarkan solusi alternatif jika memungkinkan. Berikutnya, jika nasabah tetap ingin menutup rekening, customer service memverifikasi identitas nasabah. Habis itu, nasabah mengisi formulir penutupan rekening. Customer service memproses penutupan dalam sistem. Sisa saldo dikembalikan ke nasabah setelah dikurangi biaya administrasi jika ada. Setelah itu, nasabah menandatangani bukti penutupan rekening. Yang keempat itu ada prosedur pelaporan dan evaluasi kerja. Setiap akhir hari, supervisor operasional melakukan rekonsiliasi transaksi harian. Laporan harian dikirim ke kantor cabang induk. Setiap bulan, pimpinan KCP menyusun laporan kinerja cabang pembantu. Laporan mencakup pencapaian target funding, financing, dan kualitas pelayanan. Laporan bulanan dikirim ke kantor cabang induk dan kantor pusat. Setelah itu, hasil evaluasi digunakan untuk penetapan target dan strategi periode berikutnya. Yang kelima yaitu ada mekanisme pengajuan pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke marketing financing. Marketing financing menjelaskan produk pembiayaan yang sesuai. Nasabah mengisi formulir. Setelah itu, marketing financing melakukan verifikasi. Setelah itu, analisis pembiayaan, melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Setelah itu, hasil analisis diajukan ke komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui, nasabah dihubungi untuk proses akad pembiayaan. Setelah akad, pencairan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang keenam ada mekanisme penanganan keluhan nasabah. Nasabah menyampaikan keluhan kepada customer service. Customer service mencatat detail keluhan dalam sistem. Jika dapat diselesaikan langsung, customer service memberikan solusi. Untuk kasus yang lebih kompleks, keluhan diteruskan ke departemen terkait. Departemen terkait melakukan investigasi dan mencari solusi. Customer service menghubungi nasabah untuk menyampaikan hasil penanganan keluhan. Jika nasabah puas, kasus ditutup. Jika tidak, eskalasi ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang terakhir itu ada mekanisme pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengunjungan berkala ke KCP Ciledug. Habis itu, DPS memeriksa kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Supervisor menyiapkan laporan kepatuhan nasabah bulanan. Laporan dikirim ke pusat untuk dievaluasi oleh DPS pusat. Jika ada temuan, DPS memberikan rekomendasi perbaikan. KCP Ciledug wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hasil tindak lanjut dilaporkan kembali ke DPS untuk verifikasi. Prosedur dan mekanisme yang dijelaskan di atas menjelaskan cara kerja standar pada Bank BJB Syariah KCP Ciledug Kota Tangerang. Setiap bagian dibuat agar layanan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah dan membuat nasabah merasa puas. Penerapan prosedur ini secara terus-menerus membantu meningkatkan performa dan citra cabang secara keseluruhan. Yang berikutnya itu bab 3, ada pelaksanaan dan hasil kegiatan. Poin pertama itu ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah ringkasan pekerjaan. Selama proses KKL berlangsung, saya berada pada divisi marketing, yaitu funding officer di Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Kegiatan rutin yang dilakukan saya selama 30 hari kerja yaitu mengikuti kunjungan untuk sosialisasi produk tabungan simpanan pelajar atau SIPL IB Maslahah. Setelah itu, membantu karyawan lain jika diminta bantuan. Setiap harinya selama 30 hari kerja, saya diwajibkan datang pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Poin yang kedua itu ada hubungan internal dan eksternal. Hubungan eksternal antar karyawan
BJB Syariah KCP Ciledug ini berjalan dengan sangat baik pada setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi yang mengutamakan koordinasi antara divisi di setiap pekerjaannya. Berperilaku saling menghargai, menghindari konflik, ramah, amanah, dan jujur adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Untuk memiliki hubungan yang baik, saya selalu menjaga komunikasi yang baik dengan para karyawan di Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Tentunya komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena komunikasi menjadi sebuah media yang meningkatkan hubungan baik, tidak hanya di lingkup Bank BJB Syariah KCP Ciledug, tetapi lingkup kantor cabang hingga kantor pusat dari Bank BJB Syariah itu sendiri. Yaitu ada hubungan eksternal yang terjalin pun tetap berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan bagaimana cara komunikasinya, customer service dan teller dalam menangani nasabah yang datang untuk melakukan transaksi di Bank BJB Syariah KCP Ciledug ini. Selalu bersikap ramah dalam menyampaikan informasi dan pelayanan kepada nasabah adalah upaya untuk membuat merasa nyaman pada saat bertransaksi di Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Tanggung jawab dan tugas poin berikutnya itu. Selama menjalani kegiatan magang di BJB Syariah KCP Ciledug Kota Tangerang, saya diberikan tanggung jawab dan tugas. Yang pertama itu membantu funding officer dalam menjalankan tugasnya, seperti mendampingi untuk bertemu nasabah ke sekolah dalam rangka penawaran kerjasama di salah satu sekolah di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan, yaitu SD Islam Cikal Cendekia untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel IB yang dikeluarkan oleh OJK untuk siswa dan siswi di bawah umur 17 tahun. Selanjutnya, saya ikut mendampingi AO bertemu calon debitur untuk mengenalkan produk lainnya seperti produk KPR, yaitu kredit pemilikan rumah dan deposito, lalu melakukan kunjungan ke debitur yang mengalami kendala dalam pengajuan kredit, kendala pencairan, hingga kendala proses pelunasan. Berikutnya, saya melakukan kunjungan ke debitur bermasalah akibat tidak memenuhi kewajiban. Tidak hanya itu, saya juga melakukan pertemuan dengan pihak notaris, developer, dan juga calon debitur yang ingin melakukan pengajuan KPR di salah satu perumahan yang sudah dilakukan kerjasama dengan Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Pekerjaan tersebut saya melakukan langsung di bawah bimbingan funding officer dan account officer. Poin yang keempat itu ada standar kerja. Standar kerja dibuat bertujuan untuk kegiatan usaha serta fungsinya dapat berjalan dengan lancar. Bank BJB Syariah KCP Ciledug ini tentunya memiliki standarisasi pekerjaan sebagai berikut. Pertama, ada kepatuhan terhadap prosedur operasional. Saya sebagai mahasiswa magang harus mematuhi prosedur operasi standar yang berlaku di Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Setiap tugas seperti melengkapi berkas pembukaan tabungan baru nasabah, menyiapkan formulir pembukaan tabungan simpanan pelajar Simpel IB Maslahah, serta mencetak bukti verifikasi emas melalui aplikasi EWA Gold Scanner sebagai bagian dari dokumentasi transaksi. Harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu ada kualitas pelayanan kepada nasabah. Standar kerja di Bank BJB Syariah KCP Ciledug juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah dalam aktivitas seperti sosialisasi tabungan simpanan pelajar, membantu proses pendaftaran tabungan simpanan pelajar, serta role play sebagai nasabah pada customer service. Saya dilatih untuk bersikap ramah dan profesional, mengutamakan kepuasan nasabah, menangani keluhan dengan tenang. Yang ketiga itu ada kecepatan dan ketepatan. Bank BJB Syariah KCP Ciledug memiliki standar yang tinggi dalam hal ini. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas. Selama magang, saya dilatih untuk menyelesaikan tugas seperti merapikan formulir nasabah sesuai abjad yang dalam waktu ditentukan tanpa menyampaikan keakuratan. Nah, ada beberapa aspek nih penting yang saya pelajari. Yang pertama, manajemen waktu yang baik, memprioritas tugas, akurasi dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya itu ada etika kerja dan sikap profesional seperti datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menjaga kerahasiaan data nasabah. Saya juga belajar untuk berkomunikasi secara formal dan profesional dengan rekan kerja serta supervisor dan lain-lainnya. Ketika meminta bimbingan atau memberikan laporan terkait tugas yang diselesaikan, saya selalu menjaga sikap dan kooperatif. Yang terakhir itu ada adaptasi dalam standar kerja yang baik di Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tugas yang baru sangat dihargai. Selama magang, saya sering diberikan tugas yang berbeda-beda, seperti merapikan formulir nasabah sesuai abjad dalam waktu yang ditentukan, dan diharapkan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Dengan bimbingan dari para staf, saya berhasil mengembangkan kemampuan ini dan menyelesaikan setiap tugas dengan baik, meningkatkan dan keterampilan operasional dan administrasi. Poin berikutnya itu ada kondisi kerja, yang dimana kondisi kerja yang ada di Bank BJB Syariah KCP Ciledug. Yang pertama ada tempat kerja, seperti alamat, terus perangkat kerja ada berfungsi dengan baik, fasilitasnya seperti komputer, scanner, fotokopi, wifi, bahkan mobil dan motor operasional sehingga dapat menunjang pekerjaan yang baik. Yang ketiga itu ada temperatur ruangan, berfungsi dengan baik, membuat temperatur ruangan kerja menjadi nyaman serta penerangan ruangan yang sangat baik untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Selanjutnya ada rekan kerja. Selama saya melakukan kegiatan KKL ini di Bank BJB Syariah KCP Ciledug, saya mempunyai rekan kerja serta peserta lain yang mengikuti KKL.
Poin berikutnya itu hasil kegiatan. Yang pertama ada pencapaian target dan hasil. Saya sangat dibantu dan dibimbing oleh para karyawan Bank BJB Syariah KCP Cenduk dalam menyelesaikannya. Ada waktu pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan selama KKL. Berikut tabel selama 30 hari kerja. Oke, setelah itu poin berikutnya itu ada potensi pemasaran produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel IB Bank BJB Syariah KCP Cenduk. Yang pertama berdasarkan jumlah data satuan pendidikan per Kota Tangerang, TK itu ada 2.716 sekolah, SD ada 5.331 sekolah, SMP ada 2.800 sekolah, SMA ada 1.130 sekolah. Serta madrasah MI itu ada 1.140, MTS ada 1.134, serta MA ada 481. Berdasarkan jumlah peserta didik aktif per Kota Tangerang itu ada 15.300, TK itu ada 5.000, TK ada 15.370 siswa, SD ada 148.033 siswa, SMP ada 57.976 siswa, SMA ada 27.479 siswa, serta ada madrasah itu ada 28.861 siswa MI, 11.763 siswa MTS, 5.147 siswa MA. Setelah itu ada perbandingan fitur produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel IB antar Bank BJB Syariah dengan bank syariah yang lain. Kita dapat lihat bahwa di setoran awal rata-rata Rp1.000, kecuali pada Bank BCA Syariah itu setoran awalnya 35.000. Setelah itu keunggulan pada Bank BJB Syariah, maksimal penarikannya per hari maksimal itu 1 juta, karena ini perbandingan produk tabungan simpanan pelajar dengan batasan umur di bawah 17 tahun, maka jumlah penarikan harus dimaksimalkan dan dengan dampingan orang tua atau wali. Selain perbedaan yang tabel di atas, dapat juga perbandingan fasilitas dan keuntungan. Pada Bank BJB Syariah memiliki fasilitas ATM untuk tingkat siswa SD, MI, SMP, SMA, MTS, MA atau sederajat kecuali PAUD, TK. Nah, itu kartu ATM-nya Simpel IB atau CO branding tetap menggunakan logo atau mock-up Simpel IB serta dapat digunakan untuk tarik tunai. Selain itu, memiliki keuntungan semakin rajin menabung, makin banyak hadiahnya. Poin berikutnya itu ada strategi pemasaran produk tabungan simpanan pelajar atau Simpel IB Bank BJB Syariah KCP Cenduk. Kita dapat lihat metodenya, metode canvassing, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang marketing dalam kesehariannya untuk melakukan kontak dengan calon nasabah. Biasanya di dalam proses canvassing, marketing mencari sendiri calon nasabah yang akan menjadi target prospeknya, seperti mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui apakah sekolah tersebut sudah menggunakan produk tabungan dari perbankan untuk siswa-siswinya. Selain itu, metode kedua itu adalah metode referral, yaitu seorang marketing tidak perlu mencari tahu dari awal calon nasabah mana dan siapa yang akan dijadikan target. Marketing bisa memperoleh info dari referensi nasabahnya ataupun teman nasabahnya. Selain itu, Bank BJB Syariah KCP Cenduk juga memiliki pendekatan kepada kepala sekolah, komite sekolah, serta Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang telah bekerja sama selama ini. Setelah marketing mendapatkan data dan info calon nasabah, marketing mendatangi sekolah yang akan menjadi targetnya. Setelah itu, melakukan sosialisasi tentang produk dengan pengumpulan para wali murid. Setelah mendapatkan jadwal sosialisasi, marketing mempersiapkan presentasi berupa penjelasan langsung ataupun bisa menggunakan media berupa PowerPoint yang dibuat menarik mungkin. Setelah itu ada namanya marketing menawarkan fasilitas program antara lain. Yang pertama ada pick up, yaitu tabungan para siswa dikumpulkan jadi satu oleh wali kelas. Nantinya marketing dari Bank BJB Syariah KCP Cenduk akan mengambil tabungan yang telah terkumpul tersebut untuk disetorkan dan keesokan harinya akan dikembalikan serta bukti transaksi. Yang kedua ada memberikan feedback untuk sekolah seperti fasilitas payroll untuk membayar gaji guru dan pembayaran SPP murid langsung menggunakan software Bank BJB Syariah KCP Cenduk. Yang ketiga adalah melakukan follow up guna maintenance nasabahnya berkunjung secara berkala. Follow up ini sangat diperlukan karena kita dapat mengetahui kendala yang dialami nasabah. Setelah itu ada fasilitas open table, yaitu membuka stand pada sekolah tertentu. Biasanya marketing menggunakan kesempatan ini pada saat sekolah yang bersangkutan mengadakan event seperti wisuda, bazar, serta undangan dan lain-lainnya. Namun open table ini hanya dilakukan pada sekolah yang melakukan kerjasama, tidak hanya masuk dalam kategori fasilitas. Open table ini juga termasuk dalam proses pemasaran. Setelah itu proses pemasaran juga diaplikasikan pada saat terjadi kendala. Yang pertama adalah persaingan dengan bank lain,
Karena tabungan simpel ini merupakan program di mana setiap bank memiliki program tersebut, biasanya ada pihak sekolah yang sudah mengajukan para mereka membuka rekening ini bekerja sama dengan bank lain. Maka marketing perlu melakukan pendekatan seperti follow up dan menanyakan berapa lama kontrak dengan bank lain. Yang kedua itu ada keberadaan ATM yang sedikit, bagi yang menggunakan fasilitas ATM tentunya bisa menjadi kendala. Tetapi selain itu marketing juga melakukan cross-selling berupa penawaran fasilitas mobil maslahah agar memudahkan transaksi tanpa harus datang ke bank ataupun ke ATM. Yang ketiga itu ada cabang bank BJB Syariah yang terbatas. Di Kota Tangerang itu cabangnya cuma ada satu. Jika fasilitas jika nasabah komplain atau kritik dengan fasilitas produk, mengurus tabungan hilang, ATM terblokir atau hilang dan lain sebagainya, Bank BJB Syariah memiliki LSB, yaitu layanan syariah bank yang terdapat di setiap bank BJB konvensional. Nasabah tidak perlu datang ke cabang bank BJB Syariah kantor cabang Kota Tangerang jika terlalu jauh, tetapi bisa datang langsung ke bank BJB konvensional terdekat dengan memanfaatkan layanan syariah bank atau LSB tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BJB Syariah KCP Sendo telah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan dengan fokusnya pada edukasi literasi keuangan syariah, kemudahan akses, serta membangun hubungan yang kuat dengan satuan pendidikan di Kota Tangerang. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah, tetapi juga untuk membangun kebiasaan menabung sejak dini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah itu FO secara rutin berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memfasilitasi proses pembukaan rekening sehingga orang tua atau wali atau calon nasabah tidak perlu repot datang ke kantor cabang pembantu, serta menyediakan aplikasi mobile banking yang user friendly khusus nasabah pelajar. Sangat memungkinkan orang tua atau wali memantau perkembangan tabungan anak secara real time. Akhir itu bab 4, penutupan. Poin pertama itu kesimpulan. Hasil kegiatan KKL yang telah saya lakukan di Bank BJB Syariah KCP Sledug yang diberikan kesempatan oleh perguruan tinggi dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru pada mahasiswa mengenai dunia pekerjaan, sehingga saya berhasil mengembangkan soft skill seperti kerjasama dalam dan antar tim. Berdasarkan pembahasan yang saya telah tulis, kemudian tentang pemasaran produk tabungan simpanan pelajar atau simpel IB pada Bank BJB Syariah KCP Sledug, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tabungan simpanan pelajar atau simpel IB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh Bank Indonesia dengan persyaratan mudah, sederhana, serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Yang kedua adalah proses pemasaran yang dilakukan oleh staf marketing atau funding officer FO terdiri dari beberapa tahap, itu menemukan target untuk melakukan kunjungan ke sekolah sekolah-sekolah Islam tentunya yang berada di wilayah Tangerang dengan usia pelajar di bawah 17 tahun sesuai dengan ketentuan dari pihak bank. Yang kedua adalah melakukan diskusi kepada pihak sekolah atau yayasan untuk mengumpulkan wali murid, siswa-siswa untuk melaksanakan sosialisasi tentunya. Apabila diskusi sudah berjalan dan bekerja sama telah terjalin, selanjutnya FO atau staf marketing memberikan surat perjanjian kerjasama atau bisa disebut dengan MOU atau Memorandum of Understanding yang dibuat oleh staf legal Bank BJB Syariah KCP Sendo. Setelah itu staf marketing atau FO melaksanakan program kunjungan untuk sosialisasi, memberikan fasilitas tentunya seperti open table, pick up tabungan, dan menyediakan mobil kas keliling. Yang terakhir itu ada layanan kartu ATM yang berupa kartu pelajar serta dikenakan biaya admin yang sangat murah, tentunya cuma Rp1.000 di awal setoran dan sangat terjangkau bagi anak-anak untuk setoran awalnya, ya kan. Terus penarikan, pembukaan kartu ATM, penggantian buku yang hilang atau rusak, penggantian kartu atau ya begitu, dan penutupan rekening. Poin yang terakhir itu ada saran bagi mahasiswa, yaitu dapat lebih mempersiapkan diri yang baik secara akademik maupun kemampuan yang belum memulai menjalankan kegiatan KKL agar dapat memberikan kontribusi dan menjalankan KKL dengan baik. Bagi fakultas syariah, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak Bank BJB Syariah agar kedepannya dapat menjadi suatu pilihan mahasiswa apabila ingin melakukan kegiatan KKL pada instansi tersebut. Pada Bank BJB Syariah KCP Sendo, yaitu pihak bank lebih aktif dan komunikatif lagi dalam memberikan informasi mengenai produk tabungan simpanan pelajar atau simpel IB dalam mencapai hasil yang optimal dan maksimal dalam proses pemasaran produk simpel IB, serta untuk menambah jaringan kantor Bank BJB Syariah maupun menambah jaringan ATM Bank BJB Syariah agar memberikan pelayanan yang mudah dan nyaman bagi nasabah yang ingin bertransaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.